dia itu menghentikan segala investasi atau pembangunan yang berhubungan dengan kerjasama dengan Cina itu dibatalkan. Pintu pembuka yang kita khawatirkan itu terjadinya chaos ya. Di keadilan itu adalah hukum yang tidak ada yang bisa mengalahkan, yaitu adalah hukum hukum Allah. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Beritapedia. Anda kembali menyaksikan program Bincang Redaksi bersama saya redaktur beritapedia.co.id, Koi Mukti. Saya sudah ditemani kembali dengan Bung Dimas Madya. Kali ini kita akan membahas mengenai isu poros pengusung capres yang mengerucut menjadi dua poros koalisi. Apakah akan terjadi isu yang mencuat di masyarakat tentang poros dua koalisi? Lalu siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Namun Bung, sebelum ke pembahasan, tidak lupa sahabat Beritapedia, jangan lupa manfaatkan channel ini dengan memberikan masukan di kolom komentar, dan jangan lupa pula like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus update memberikan informasi yang bermanfaat bagi sahabat sekalian. Baik Bung, isu yang sangat menarik dan mencuat di masyarakat luas tentang isu Pilpres menjadi poros dua koalisi. Beritanya sudah kita muat di beritapedia.co.id. Saya bacakan beritanya ya, Bung. Pilpres 2024 kian dekat, kabar dua poros mencuat. Isu dua poros pengusung capres mencuat jelang pendaftaran capres pada pemilu 2024. Dua poros pendukung capres dinilai dapat memangkas ongkos pilpres yang berlangsung dua putaran. Dikutip dari beritapedia.co.id, makin dekat kabar pilpres hanya akan diikuti dua poros pengusung pun mencuat. Diketahui saat ini ada 3 tokoh capres atau 3 poros terbentuk yang akan bersaing di Pilpres 2024. Ketiganya itu yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Adapun pandangan soal Pilpres yang hanya diikuti dua poros itu diungkap oleh Waketum Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Jazilul Fawaid. Apa alasannya? Awalnya Jazilul merespon bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM dan mendukung Prabowo Subianto. Jazilul menyambut baik dan berharap persaingan Pilpres berjalan sehat. Ya, tentu saya harus menghormati kedaulatan Partai Demokrat. Saya berharap semuanya nanti di Pilpres bersaing dengan sehat. Saya harap Pilpres juga itu ajang untuk adu track record, gagasan, bukan hanya tukar tambah suara. Begitu, kata Jazilul kepada wartawan Beritapedia di Parlemen Senayan, Jakarta. Jazilul lalu memberikan pandangannya soal jumlah poros Pilpres 2024. Menurutnya kemungkinan hanya ada 2 poros. Enggak ada, belum tentu saya melihatnya secara pribadi, belum tentu ada 3 poros, bisa jadi 2 poros. Kita tunggu nanti, ucap Jazilul. Baik Bung, pernyataan tersebut keluar dari Waketum Partai Kebangkitan Bangsa yang hari ini di Koalisi Perubahan dan Persatuan, atau di koalisi Anies Baswedan bersama Caimin. Jazilul sendiri menyampaikan bahwa Jazilul menutup kemungkinan bahwa akan ada 3 poros koalisi. Dan Jazilul menyampaikan kemungkinan secara pribadi itu hanya akan berlangsung 2 poros. Apakah yang disampaikan oleh Jazilul itu 2 poros yang dimaksud Prabowo Ganjar atau Prabowo PS Anies, atau sebaliknya Anies Prabowo atau Ganjar dengan cawapres yang lain? Itu bagaimana Bun? Silahkan untuk menanggapi. Ya, kalau terkait isu dua poros itu, sebelumnya pada tanggal 2 September kemarin itu pernah ada survei ya dari lembaga survei LSI DNIJA, ya, dia menyatakan di dalam hasil surveinya itu ada 2 formasi ya. Formasi pertama itu adalah
Ganjar Prabowo, dan formasi kedua itu ada formasi kedua itu sebaliknya, yaitu Prabowo Ganjar. Prabowo Ganjar. Nah, Prabowo Ganjar dari survei yang dilakukan oleh LSI DNJA itu termuat beberapa persentase terapi kemenangan, apakah unggul Prabowo Ganjar atau Ganjar Ganjar Prabowo. Prabowo. Itu yang pertama. Kemudian dari survei yang dilakukan itu juga mengestimasi kekuatan kubu Anies dan kubu Ganjar atau kubu Prabowo. Nah, hitung-hitungannya antara Prabowo dengan Ganjar atau Ganjar dengan Prabowo. Nah, hasil dari survei yang dilakukan LSI DNIJA pada tanggal 2 September kemarin yang dia katakan hari ini juga belum selesai ya. Tapi sudah termuat persentase di antaranya itu kalau Prabowo Ganjar itu termuat persentase 64,9% ya. Dari pasangan Prabowo Ganjar. Dari pasangan Berarti Prabowo Ganjar. Prabowo yang menjadi capres, Ganjar yang menjadi cawapres. Itu. Muatan angkanya sampai 60%. Ya, muatan angkanya itu sampai 60% lebih ya, atau dengan angka 64,9%. Itu pasangan Prabowo Ganjar, Prabowo sebagai presiden dan Ganjar Pranowo sebagai wakil presiden. Kemudian kalau hitungan lawan politiknya itu yaitu Anies Cak Imin kan tidak ada isu ya, tidak ada perubahan, tetap yang kita ketahui sampai hari ini bertahan setelah kemarin ramai dengan AHY atau dengan Demokrat, yaitu di angka persentase sekitar 16,6%, ya, 16,6%. Masih stabil berarti ya suara untuk Anies Cak Imin itu. Maksud stabil, tidak ada kenaikan ataupun tidak ada penurunan juga. Ya, tapi kan jomplangnya tinggi kan, itu artinya pemilih Ganjar ketika berpasangan dengan Prabowo masuk ke Prabowo, sehingga persentase kuantitatif itu besar ya di satu poros tersebut, menggelembung di koalisi tersebut yang akan meneruskan Indonesia maju. Ya, jika terjadi ya berpasangannya Prabowo dengan Ganjar, kemudian sisanya itu tidak menentu, dan selisihnya itu kalau tadi Prabowo sebagai presiden, Ganjar sebagai calon presiden, kemudian lawan politiknya itu adalah Anies Imin, ya selisihnya sekitar 40% ya, 40%. Kemudian di formasi kedua itu Ganjar sebagai presiden dan Prabowo sebagai calon presiden. Itu masih di muatan survei LSI DNJA yang sama ya, yang dimuat tersebut pada tanggal 2 September itu. Kalau formasinya Ganjar presiden kemudian Prabowo itu sebagai wakil presiden, ini juga tidak jauh berbeda. Kalau persentase yang dimuat oleh lembaga survei itu, Ganjar Prabowo itu sekitar 60%. Kalau tadi 64%. 64%. Nah, Prabowo Ganjar. Kemudian Ganjar Prabowo. Kalau Ganjar Prabowo itu 60%. 60%. Berarti ada penurunan juga. Ada penurunan. Tapi ada kenaikan di pasangan Anies Caimin yang tadinya 16, sekian persen menjadi kalau di pasangan Ganjar Prabowo itu Anies Caimin itu menjadi 20%. Jadi 20% ya. Dari angka 14%. Dari angka 14%. 16% ya. Iya, betul, dari angka 16% ketika bersanding dengan Prabowo Ganjar. Ya, tetapi sebaliknya ketika Ganjar Prabowo, suara Anies dari 16 naik menjadi 20. Jadi 20%. Nah, seperti itu. Tapi sama ya, selisihnya itu sama. Selisihnya di angka 40%. Oh, artinya unggul ketika Prabowo dipasangkan dengan Ganjar ataupun Ganjar dipasangkan dengan Prabowo. Itu survei yang dilakukan oleh LSI DNIJA. Tapi juga ada survei lain yang justru kontra dengan angka tersebut ya. Nah, sementara isu yang berkembang itu selain disinggung-singgung oleh beberapa tokoh politik,
lembaga survei juga ternyata sudah melakukan semacam apa? Semacam angket lah, Ya, angket sejauh mana persentase kekuatan politik di jika terjadi dua poros tersebut. Nah, itu. baik, Bung. Tapi begini, Bung. Jika memang sampai terjadi dua poros koalisi, entah itu Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, melawan pasukan Anies dan Caimin. Siapa nih yang memungkinkan menguntungkan? Apakah menguntungkan bagi pasangan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, atau justru menguntungkan bagi pasangan Anies Caimin? Ya, sebetulnya kalau dilihat angka atau persentase yang dihitung oleh lembaga survei tadi, otomatis jelas ini menguntungkan Prabowo Betul. jika Prabowo menjadi presiden dan Ganjar menjadi calon wakil presiden. Ya. Kemudian ini juga bisa menjadi keuntungan PDIP atau Ganjar Pranowo yang sudah diputuskan menjadi calon presiden ketika Prabowo menjadi calon wakil presiden dan Ganjar menjadi calon presiden. Ya. Tapi kemungkinan itu juga kecil ya, kemungkinannya kecil karena seluruh partai politik yang berada di 3 poros koalisi itu sudah menetapkan, di sini Ganjar sudah ditetapkan sudah dilegitimasi menjadi calon presiden, kemudian di koalisinya Indonesia Maju juga sama. Apalagi itu diusung oleh beberapa partai. Ya, bagaimana nih nanti? sekitar 8 partai ya. Betul. 8 partai pengusung-pengusungnya yang sama-sama mendukung Prabowo Subianto, kemudian ketika disandingkan dengan Ganjar, apa mungkin yang akan terjadi dengan koalisi-koalisinya? Iya, betul. Nah, begitu. Artinya kan gulung tikar bisa terjadi juga gulung tikar ya. Apabila isu tersebut bisa terjadi. Tapi kalau kita amati kemudian semacam otak-atik hal-hal secara pengamatan tiap-tiap orang juga semua orang bisa ya bisa mengotak-atik, bisa menafsirkan hal itu. Nah, hanya kemungkinannya kan kecil ya. Betul. Baik Ganjar sebagai calon wakil presiden ataupun Prabowo juga sebagai calon wakil presiden. Ya, karena mereka berdua sudah ditetapkan menjadi calon presiden. Hanya mungkin yang kita lihat itu tadi persentase kemungkinannya meskipun kecil juga bisa ini terjadi. Iya. Ya, karena yang namanya politik itu sangat dinamis. Seperti yang dinyatakan Maharani ya. Bahwa itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi, betul. Ya, sebelum nanti akhir pendaftaran penutupan calon wakil presiden itu deadline-nya itu sampai kepada mereka, artinya itulah finish ya pasangan di setiap koalisi gitu kan. Kemudian di sisi analisa yang lain, Bung, bahwa ternyata juga menguntungkan, ada yang mempersepsikan menguntungkan Anies Baswedan, menguntungkan pasangan Anies Imin ya ketika bergabungnya Prabowo dengan Ganjar atau Ganjar dengan Prabowo. Nah, tapi masih sama lembaga survei juga. Betul ya. Ya, itu yang menyatakan itu adalah Deddy Kurniasyah ya. Dia itu dari Direktur Eksekutif Indonesia Politikal atau yang kerap kita kerap kita dengar itu adalah IPO. Dia mengatakan justru ada potensi menang besar di koalisi Amin. Nah, alasannya kenapa? Justru ketika Prabowo bergabung dengan koalisi Prabowo bergabung dengan Ganjar Pranowo, ada basis kader-kader yang mereka itu tidak menerima ketika dipasangkannya Prabowo dengan Ganjar. Itu ya, baik dari koalisi Prabowo maupun dari koalisi Ganjar Pranowo atau dari partainya Ganjar Pranowo. Nah, mereka berimbas justru akan mendukung koalisi Amin atau koalisi perubahan ya. Kader-kader yang tidak suka terhadap ketika Prabowo dan Ganjar disatukan. Nah, gitu. Terlebih mungkin kemarin apalagi ketika dengan bertambahnya Partai Demokrat yang
mengusung Prabowo sebagai calon presiden dan diikuti dengan partai-partai yang lebih dulu bergabung dengan Prabowo, mungkin mereka juga punya idealisme masing-masing. Apalagi jika bersanding dengan PDIP. Termasuk PDIP pula punya idealisme yang kuat dengan integritas kepemimpinannya. Betul ya, ya betul. Ya kemungkinan potensi bergabungnya itu memang ada juga ya, ada juga karena koalisi Prabowo dengan koalisi Ganjar Pranowo ini mereka itu mempunyai visi berkelanjutan ya, meneruskan pembangunan Joko Widodo. Jadi semacam apa ya? Istilahnya tuh memang kelihatannya dua poros koalisi. Betul. Dua poros karena yang satu di perubahan, yang satu ada di visi melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ya, betul. Tapi mungkin bisa jadi bahwa itu adalah gertakan dari PKB yang sampai saat ini belum kelihatan siapa yang akan menjadi calon lawan dari Anies Caimin. Karena sampai saat ini pula Prabowo belum mengumumkan siapa yang menjadi cawapres. Begitu pula dengan Ganjar yang belum mengumumkan siapa yang belum menjadi cawapres. Ya akhirnya isu yang mencuat itu adalah apakah memang betul menggelembung menjadi dua-duanya itu menjadi penerus Joko Widodo. Silakan Bung. Ya betul. Ya artinya kan kemungkinan itu semuanya bisa terjadi karena politik itu sangat dinamis. Baik bergabungnya Prabowo tadi dengan Ganjar Pranowo atau sebaliknya. Nah, namun ketika kita melihat siapa yang diuntungkan, justru kita bisa mengamati dua-duanya juga bisa diuntungkan dan bisa dirugikan. Ya. Itu kan sesuai dengan orang kan kalau mengukur secara kuantitas survei ini kan bervariasi ya. Ya. Bagaimana mereka melakukan survei itu dengan simpul-simpul suara atau mereka menganalisa dengan bentuk-bentuk yang lain, itu juga relatif ya. Mana yang unggul, mana yang rendah, justru bisa ini yang unggul dan yang ini yang rendah gitu kan. Tapi ketika melihat kemungkinan itu terjadi, kita melihat peta politik ya. Melihat peta politik, kalau kita lihat kemauan Presiden Jokowi justru relatif kemungkinannya kedua koalisi antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo ini bersatu lah. Bersatu, betul. Jadi istilahnya dua-duanya ada penerus Jokowi. Iya. Apakah bisa dikatakan bahwa ya yang memegang kekuasaannya ya tergantung Jokowi mungkin nanti. Iya betul. Itu sangat kentara ya bahwa ada unsur kepentingan Presiden Jokowi terhadap dua calon presiden tersebut baik di koalisi Prabowo maupun di koalisi Ganjar Pranowo. Gitulah. Sementara untuk kita mengamati arah ya dua poros koalisi tersebut. Nah, itu. Ya, terlebih kemarin Jokowi pun sempat menyampaikan bahwa ya Jokowi sudah mengetahui arah dari setiap parpol untuk pemilu 2024 dan Jokowi pun menyampaikan data yang diterima dari BIN kepolisian dan data yang diterima dari BIN TNI dan yang lain-lainnya pula. Ya, kendali arah politik itu pasti yang mempunyai instrumen itu kan adalah rezim atau penguasa ya. Terlepas nanti alasannya apakah terjadi dua poros koalisi ini di Pilpres menjadi satu putaran, alasannya karena misalkan tersangkut kasus korupsi di salah satu capres kan gitu. Ataupun misalnya bisa terjadi ada rasa kekhawatiran jika di koalisi perubahan ini bisa memenangkan Pilpres sehingga harus bersatunya antara Ganjar dan Prabowo, itu juga bisa terjadi. Atau tujuannya juga seperti yang diberitakan oleh media yang lain, tujuannya juga bisa untuk menghemat anggaran ya untuk memangkas anggaran negara karena otomatis akan memakan biaya yang sangat besar. Artinya ketika terjadi satu putaran ini pemangkasan anggaran itu sangat menguntungkan negara lah. Betul. Dan itu sempat disampaikan pula, Bung. Itu sempat disampaikan beberapa bulan ke belakang oleh Sekjen PDIP.
Ya, di mana ketika terjadi dua poros koalisi atau terjadi satu putaran dan negara justru bisa hemat anggaran untuk pemilu 2024. Tapi kalau kita lihat penghematan anggaran itu nilai kepentingannya itu justru ini tidak bisa dipersepsikan seperti itu juga. Kalau toh kita berbicara penting mana pilpres, di mana kita bisa melihat kandidasi sebanyak-banyaknya calon presiden yang mempunyai gagasan yang berbeda-beda, artinya banyak pilihan bagi masyarakat, baik dilakukan 2 putaran, artinya ini berdampak korelasinya dengan anggaran yang besar, gitu kan? Kita kira justru tidak masalah. Lebih penting anggaran untuk pemilihan presiden karena ini menyangkut masa depan bangsa dan negara. Dibanding menentukan kebijakan pula untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Iya, kalau mau menghemat anggaran, mending kita bisa katakan lebih penting proyek KCIC atau pilpres kan gitu. betul. Atau lebih penting proyek IKN atau pilpres kan gitu untuk menghemat anggaran itu. Artinya pilpres ini justru lebih krusial bagaimana kita melihat masa depan bangsa dan negara ya. Nah, itu kemungkinan itu juga bisa terjadi ya. 2 poros satu putaran untuk Pilpres 2024 yang pasti itu kita lihat tetap bahwa yang menentukan itu adalah mastermind ya. Mastermind. Atau kingmaker ya. Dari singular kingmaker-nya ini siapa nih yang ingin koalisi menjadi 2 poros gitu. Betul ya, ada kingmaker yang kita ketahui di peta politik itu adalah para inohong-inohong, pemilik parpol dan rejim ya yang mempunyai instrumen atau alat negara itu sendiri. Kepentingan itu juga bisa kita cermati, ada kepentingan rejim yang tadi itu pendekatannya kenapa harus berkelanjutan, karena ada kepentingan investasi. Nah, ada kepentingan investasi yang hari ini sedang dibangun oleh rejim ya. Ketika Pilpres 2024 ini dimenangkan oleh pasangan Amin, nah mereka mempunyai kekhawatiran pembangunan yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan, investasi yang masuk ke rejim hari ini atau ke negara saat ini itu terancam tidak dilanjutkan atau akan menjadi sebuah kerugian besar bagi para investor yang hari ini sudah membuat kontrak dengan rejim gitu. Nah, itu juga artinya itu yang dari dulu ya, dari awal-awal disampaikan kepentingan rejim itulah kenapa harus ada kesinambungan. Ya, kenapa beberapa pengamat politik mengatakan ada cawe-cawenya rejim gitu, kepada beberapa kandidat calon presiden. Ya, diantaranya itu. Dan ketika mengukur geopolitik juga bangsa dan negara ini bisa terancam ketika investasi yang didominasi oleh Cina itu berpotensi dibatalkan atau dihentikan apabila misalkan Pilpres 2024 dimenangkan oleh salah satu presiden dengan salah satu presiden yang bertentangan lah dengan rejim. Itu juga yang hari ini ada di seberang rezim itu ada di koalisi perubahan gitu. Iya, ada di koalisi perubahan atau koalisinya Anies ya. Nah, artinya kan ini jadi perhitungan yang sangat besar bagi rejim lah. Bagi pemerintah Jokowi yang berkepentingan dalam Pilpres 2024 hari ini ya. Nah, kemudian kita melihat mengukur beberapa aspek kekhawatiran ya di Pilpres 2024. Kekhawatiran seperti apa nih, Bung? Nah, kekhawatiran
baik ini Pilpres dimenangkan oleh koalisi yang mempunyai misi berkelanjutan maupun atau dimenangkan oleh koalisi perubahan. Bisa terjadi kekhawatiran ya siapapun pemenangnya yang perlu kita sikapi juga atau negara-negara pemangku amanah di negara ini juga perlu cermati karena eh, tadi ya kalau misalkan koalisi perubahan atau Anies Baswedan ini menang di Pilpres 2024, kemudian dia itu menghentikan segala investasi atau pembangunan yang berhubungan dengan kerjasama dengan Cina itu dibatalkan. Yang dibangun rejim sekarang. Ya, itu bisa mengancam geopolitik Indonesia, luar negeri atau dunia. Ya. Mengerikan juga ya, Bu. Iya, karena akan ada irisan di mana pemerintah Cina ini yang sudah jauh-jauh hari membangun kerjasama dengan Indonesia, kemudian mereka merasa dirugikan, pasti akan bergerak lah. Betul. Mereka juga akan bersikap terhadap pemerintah Indonesia ke depannya seperti apalah seperti itu. Betul. Nah, itu yang dikhawatirkan akan terjadi gejolak besar antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Cina apabila pembangunannya itu tidak berkelanjutan diberhentikan lah gitu ya istilahnya. Ya, semacam itulah. Ya, betul, karena memang sahabat Beritapedia bahwa banyak kerjasama yang dilakukan oleh rezim Jokowi pada hari ini dengan investasi dari Cina seperti proyek KCIC ataupun proyek IKN ataupun yang sedang ramai yaitu tentang kasus Rempang juga gitu ya. Nah, itu mungkin beberapa kemungkinan yang akan terjadi ketika Anies Baswedan dan Caimin memenangkan Pilpres 2024. Tapi jangan salah, Bung, bahwa Anies Baswedan dan Caimin pun menyampaikan ketika mereka memenangkan program-program yang baiknya akan tetap dilanjutkan. Nah, kemudian pertanyaannya seperti ini, Bung. Lalu apa yang akan terjadi ketika Prabowo Subianto yang memenangkan Pilpres 2024? Ya, nah, jadi kan kekhawatiran itu juga bisa terjadi ya. Seperti yang dinyatakan mantan Kepala Intelijen ya Hendro Priyono, dia mengatakan apa nih, Bung, yang disampaikan oleh mantan Ketua BIN? Ya, itu kan dia pernah mengeluarkan statement di salah satu podcast ya. Akan ada kemungkinan kekhawatiran lah akan ada kekhawatiran apabila umat Islam ini suaranya atau aspirasinya atau peran mereka di Pilpres 2024 ini tidak tersalurkan istilahnya ya. Ya, tidak terakomodir atau menang lah gitu. Dan kekhawatiran itu adanya gerakan-gerakan ekstremis lah, atau gerakan-gerakan fundamentalis ya dari kelompok-kelompok tertentu itu yang dianggap umat Islam fundamental itu ya ketika mereka di 2024 ini tidak ikut serta memenangkan Pilpres 2024. Maksudnya Bung dari mana nih? Dari poros koalisi Anies Imin? Iya, di poros koalisi beberapa kelompok lah di poros koalisi Anies Imin. Apalagi kita hari ini negara ini berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya, yang memuat gejolak masyarakat yaitu adanya kasus Rempang itu ya, yang banyak yang kontra terhadap arah pemerintah yang ingin melaksanakan pembangunan di sana itu ya, dan reaksi-reaksi itu juga cukup keras ya disampaikan oleh tokoh-tokoh Islam seperti UAS kan gitu ya, Ustadz Abdul Somad, dan kemudian disinggung juga oleh Imam Habib Rizik ya. Artinya itu juga bisa mengarah terhadap reaksi
atau gejolak umat ya yang akan membela masyarakat Rempang di sana seperti itu. Dan itu juga bisa menjadi potensi arah di mana ketika pembangunan itu terus dilanjutkan, maka reaksi rakyat ini, terutama masyarakat Muslim Ya. ini juga bisa menjadi salah satu eh, pintu pembuka yang kita khawatirkan itu terjadinya chaos ya. Ya. Apalagi yang kita lihat sebelumnya juga para pendukung apa eh, yang kemarin berada di pendukung barisan Anies seperti PA212 dan kelompok-kelompok yang segerbong dengan mereka itu hari ini mereka berada di dalam kondisi yang diam ya. Tapi diam itu bisa berpotensi menghanyutkan. Ya. Nah, kekhawatiran Belum itu kelihatan mungkin pergerakannya yang belum ya, alumni-alumni betul, 212 nih. belum kelihatan ya. Eh, mau kemana arah mereka juga ini juga kita lihat juga terpecah ada Ya. yang pro terhadap koalisi perubahan dan ada juga yang mereka itu diam saja. Ya. Diam saja. Sebagian kecil juga disinggung ada yang pro terhadap koalisinya Prabowo. Ya, tapi mungkin ini tidak bisa dianggap remeh juga ya untuk kepentingan-kepentingan politik. Betul. Ya kita lihat saja kasus di 212 kemarin. Itu kan menggerakkan banyak rakyat ya, banyak umat Islam dengan jumlah yang eh, terhitung jutaan itu. Artinya itu tidak bisa diremehkan lah gitu. Nah, terlebih bagaimana yang akan terjadi nanti apabila mereka bereaksi ya, bereaksi yang eh, dikhawatirkan oleh berbagai pihak. Ya betul. Seperti gerakan-gerakan yang lebih ke ekstremis atau fundamental lah terhadap politik yang berhubungan dengan politik nanti di 2024. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi ya. Ya, ya. Karena tentunya kita sebagai masyarakat mengharapkan ya Pilpres itu aman, damai, tentram, dan bisa membawa Indonesia untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Gitu. Ya, yang pasti bahwa bagaimana kita masyarakat sebagai pemilih nanti di pemilu 2024 ini bisa bersikap bijak ya, bisa bersikap adil. Dia memposisikan karena kita itu mayoritas umat Islam, memposisikan sebagai Muslim memberikan rahmat bagi seluruh alam, meskipun kita berada di dalam sistem yang tidak bisa menjamin ke keberlakuan hukum, tidak bisa menjamin keberlakuan hukum yang saat ini kepastian hukum itu tidak jelas ya. Nah, artinya arah hukum yang kita harapkan itu kan sebetulnya adalah hukum yang sangat beresensi berkeadilan. Yang pasti hukum yang beresensi keadilan itu adalah hukum yang tidak ada yang bisa mengalahkan, yaitu adalah hukum Allah. Nah, begitu. Dan bagaimana secara secara amalnya kita kan bisa menyelenggarakan hukum Allah itu, kita bisa menanamkan hukum Allah di dalam diri kita masing-masing sebagai umat Islam. Maka di sanalah akan termuatnya sebuah rahmatan lil alamin, kemudian Allah akan memberikan, sudah janji Allah kan bahwa ketika kita diposisikan sebagai hamba untuk menciptakan keadilan, memberikan rahmat, maka Allah pun akan memberikan kekuatan dan keadilan bagi umatnya tersebut. Nah, seperti itulah. Inilah yang harus kita pegang sebagai umat Islam. Bagaimanapun arahnya nanti, posisikan kita tetap berada di jalur yang berkeadilan. Betul. Gitu. Dan bijak lah seperti itu. Betul. Baik, Bung. Sayang sekali waktunya harus kita akhiri, tapi Sobat Beritapedia cukup hangat dan menarik untuk pembahasan kali ini, di mana kita masih melihat beberapa kemungkinan yang akan terjadi, entah itu menjadi dua poros koalisi, ataupun
masih belum terlihat siapa yang akan mendampingi Prabowo, siapa yang akan mendampingi Ganjar, dan termasuk sangat tidak kita nantikan kemungkinan-kemungkinan yang tanda kutip negatif untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan kita selamanya ada dalam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sahabat Beritapedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.